Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Yuk Belajar Bersama. Baik teman-teman semuanya, Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar bersama-sama. Dan materi kita kali ini adalah materi yang berkaitan dengan pajak, di mana kita akan coba menghitung pajak PPh 21 untuk karyawan yang masuk di tengah tahun. Karena kan biasanya kita menghitung di awal tahun. Nah, di sini ada satu soal pada bulan September 2021. Jadi karyawannya ini masuk ketika bulan September. Namanya Hasan, mulai bekerja di PT Yuk Belajar Bersama dengan gaji setiap bulan 10.500.000. Kemudian dia mendapat tunjangan BPJS Ketenagakerjaan, ini JKK, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua sebesar 0,24%, 0,330%, dan 3,770% dari gaji pokok. Oke. Selanjutnya ada BPJS Kesehatan sebesar 4% ditanggung oleh perusahaan. Hasan membayar JHT sebesar 2% dari gaji pokok dan BPJS sebesar 1%. Nah, kemudian posisinya Hasan belum menikah. Ditanya berapa PPh 21 Hasan tahun 2021 selama di PT Yuk Belajar Bersama. Baik, ini kita akan coba hitung. Cara menghitungnya kita akan coba setahunkan. Jadi yang pertama kita lihat komponen gaji pokoknya. Tadi diketahui gaji pokoknya itu 10.500.000. Nah, kita lihat gaji pokoknya menjadi 10.500.000. Oke, kita perbesar dulu di sini. Oke, ini gaji pokoknya 10.500.000. Selanjutnya kita kalikan dengan biasanya kan saya menggunakan per bulan. Nah, ini untuk mempermudah kita langsung kalikan dengan 4 bulan. 4 bulan ini dari mana? Dari bulan September. Gajinya Hasan kan dari bulan September. Kemudian Oktober, November, dan Desember. Nah, jadi 4 bulan. Jadi kita langsung dikalikan 4 bulan. Sebetulnya bisa juga kita gaji pokoknya berapa, kemudian JKK-nya berapa persen, itu bisa. Ini juga bisa. Oke, jadi 10.500.000 dikalikan 4, maka hasil gaji pokoknya adalah 42.500.000. Selanjutnya kita akan cari jaminan kecelakaan kerjanya. Di mana untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu tadi ada persentasenya masing-masing. Kita lihat di sini. Untuk jaminan kematian itu 0,24%. Yang ini dikalikan dengan 42 juta. Jadi tidak kita cari per bulan, kita langsung kalikan dengan yang 42 juta. Jadi yang selama 1 tahun, dianggap selama 1 tahun dari bulan September sampai ke Desember. Maka hasilnya adalah Rp100.800. Kemudian untuk JKM-nya atau jaminan kematiannya 0,30% dikalikan 42 juta, maka hasilnya 126.000. Selanjutnya kita akan lihat tadi ada BPJS Kesehatan, di mana BPJS Kesehatannya katanya ditanggung oleh perusahaan sebesar 4%. Kita masukkan di sini BPJS Kesehatannya. Kita lihat berapa hasilnya untuk BPJS Kesehatan. Ini 4%. Kita kalikan sama dengan tadi dari gaji pokok. Kita kalikan dengan 42%. 42 juta, maaf. Maka hasilnya adalah 1.680.000. Nah, selanjutnya maka kita akan dapatkan penghasilan brutonya. Berapakah penghasilan brutonya? Yaitu total dari gaji pokok ditambah dengan jaminan-jaminan. Kita lihat totalnya, berarti kalau kita hitung sebentar, kita lihat ada 43.906.800. Ini didapat dari 42 juta ditambah 100.800 ditambah 126.000 ditambah 1.680.000. Nah, selanjutnya kita akan kurangi dengan pengurangnya. Nah, pengurangnya yang pertama tentunya biaya jabatan. Biaya jabatannya itu 5% dari gaji pokok. Kita lihat sekarang. Oke, ini 5% dikalikan dengan gaji pokoknya yaitu 42 juta. Hasilnya 2.100.000, berarti masih dalam batas. Karena untuk biaya jabatan maksimal 6 juta dalam setahun. Kemudian BPJS-nya tadi Pak Hasan itu membayar BPJS sendiri. Kita lihat dalam soal, dia bayar BPJS JHT 2% dari gaji pokok. Ini
ada 2%, berarti kita kalikan 2% dengan gaji pokoknya, yaitu 42 juta. Jadi jaminan hari tua yang dibayar oleh Tuan Hasan selama 1 tahun adalah 840.000. Sehingga total pengurangannya ini jadi 2.940.000. Berasal dari 2.100.000 ditambah 840.000. Maka setelah kita dapatkan gaji bruto dan pengurangnya, maka akan diketahui yaitu penghasilan neto setahun. Kita hitung penghasilan neto setahunnya, berarti 43.906.800 rupiah dikurangi 2.940.000. Kita lihat hasilnya adalah 40.966.800. Oke. Selanjutnya kita akan lihat PTKP-nya. Ingat tadi dalam soal Tuan Hasan itu belum nikah, berarti dia TK 0. Kalau TK 0 berarti cukup PTKP-nya yaitu wajib pajaknya. Besarnya wajib pajak untuk PTKP-nya yaitu 54 juta rupiah dalam setahun. Nah, sehingga kita lihat posisi penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP, maka hasilnya adalah PKP atau penghasilan kena pajak. Kita lihat penghasilan kena pajaknya itu 0. Kenapa 0? Karena di sini kita lihat penghasilan setahun itu lebih kecil daripada PTKP. Yang artinya bahwa tidak ada PKP-nya. Dengan kata lain, pajak yang dikenakan kepada Tuan Hasan adalah nihil. Seperti itu. Jadi kita di sini keterangannya adalah nihil. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kalau misalkan ini kan dia masuk dari bulan September. Misalkan kita ambil contoh dia masuknya di bulan Mei. Berarti kita ganti angka 4 ini. Kalau dia masuk di bulan Mei, kita ganti angka 4 ini. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti Mei itu 8 bulan. Maka kita kalikan 8 di sini. Oke, maka semuanya dikalikan 8. Baik JKK-nya, kemudian JKM-nya, maka akan berubah. Maka kita lihat penghasilan brutonya pun berubah menjadi 87.813.600 rupiah. Biaya jabatannya berubah 4.200.000, kemudian jaminan hari tuanya juga sama berubah, sehingga menghasilkan penghasilan neto setahun itu 81.933.600 rupiah. Sedangkan wajib pajaknya masih sama yaitu 54 juta. Maka di sini akan diketahui PKP-nya. Kita lihat, kita buat di bawah untuk yang kedua. PKP-nya berarti 81.936.600 rupiah dikurangi dengan PKP yaitu 54 juta. Kita lihat hasilnya di sini. Hasilnya adalah 27.933.600 rupiah. Nah, dalam pajak untuk PKP biar mempermudah dalam perhitungan bisa kita hilangkan angka 600-nya. Jadi dibulatkan ke satuan bawah. Jadi hasilnya adalah 27.933 rupiah. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kita bulatkan. Jadi ini dibolehkan dalam pajak. Oke, jadi ini PKP-nya. Kita hitamkan dulu. Ini yang menjadi PKP-nya. PKP ketika kalau Tuan Hasan masuknya di bulan Mei. Nah, kita lihat. Kita berikan keterangan di sini. Penghasilan kena pajak kalau dia masuknya di bulan Mei. Nah, ini dia PKP yang didapatkan oleh Tuan Hasan. Sehingga dari sini bisa kita hitung tarif pajaknya. Pertama, tarif yang 5%. Oke, 5% kita kalikan dengan 25 juta. Sorry, tarif pajak itu mulai dari 0 sampai 50 juta. Berarti kita kalikan 50 juta. Nah, ternyata kan tidak ada 50 juta. Karena di sini dia PKP-nya hanya 27.933.000. Maka di sini cukup kita langsung kalikan dengan angka 5% dikalikan dengan ini. Dengan 27.933. Kita perbesar. Nah, ini dia hasil tarif pajaknya. Kita hitung 5%.
Ini 5%, kita buat persennya. Sebentar. Oke, di sini persentasenya. Oke, ini jadi 5%, kita buat 5%. Nah, 5% dikalikan dengan 27933. Nah, inilah besar pajak yang dibayar oleh Tuan Hasan selama dari bulan Mei sampai dengan Desember. Nah, ini besar pajak yang harus dibayar. Pertanyaannya berapakah tarif pajak bulan Mei? Ya, tinggal kita bagi. Jadi kalau ditanya bulan Mei, maka hasilnya adalah angka dari 1396650 kita bagi dengan dibagi dengan bulan Mei sampai Desember itu tadi ada 8. Kita bagi 8. Nah, inilah besarnya pajak per bulan yang harus dibayar oleh Tuan Hasan ketika dia masuk di bulan Mei. Oke teman-teman, semoga bisa difahami, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.